Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Sabat yang sejati. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara semua mendengar kata Sabat atau hari Sabat, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Hari Minggu? Sabat bukan hari Minggu. Sabat itu hari Sabtu. Maka ada gereja tertentu yang beribadah pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu. Lalu kenapa gereja-gereja Kristen, termasuk Katolik, itu merayakan ibadah pada hari Minggu? Karena kita mengacu pada peristiwa Yesus bangkit. Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu. Jadi Sabatnya berubah jadi Minggu. Karena acuan kita melalui peristiwa kebangkitan Yesus. Kita yang dahulunya mati, sekarang hidup. Karena Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, apakah sama pemahaman Sabat dengan hari Minggu? Apakah hukum yang Taurat yang tadi kita dengarkan itu, ada 10 hukum tentang ingatlah dan kudus karena hari Sabat, masih berlaku nggak? Masih nggak? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada banyak hal yang bisa kita kaji tentang Sabat dan hari Minggu. Tapi kebanyakan kita sepakat bahwa Sabat atau hari Minggu itu adalah hari perhentian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau itu hari perhentian, apa maknanya? Berhenti bekerja, berhenti beraktivitas, atau berhenti dari kegiatan rutinitas masuk ke dalam kegiatan healing. Ini zaman ini kan namanya healing, gitu kan, penyembuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, waktu saya persiapkan bahan ini, saya teringat sebuah kisah ya. Itu ada seorang turis dari negara yang maju. Dia mengunjungi satu desa nelayan. Turis ini adalah manajer profesional di bagian keuangan. Dia tidak seperti turis yang lain, yang kalau pergi wisata, itu wisata target. Wisata target. Pokoknya yang penting saya ambil foto, ya kan? Saya pernah mengunjungi ini, saya bisa bercerita. Tapi nggak pernah menikmati. Seorang teman saya manajer, satu hari dia bilang, Pak Alung, saya mau ke Malaysia. Saya bilang, berapa hari? 5 hari. Kemana kamu pergi? Ke semua spa semenanjung Malaysia. 5 hari cukup. Saya bilang, bro, kalau 5 hari kamu berkeliling Malaysia, kamu pulang pasti sakit. Dia bilang, yang penting kan udah keliling Malaysia. Waktu selesai wisata, saya dengar dia sakit. Kenapa? Habis energi untuk apa? Untuk melakukan perjalanan. Nah, turis ini beda. Dia hanya menetapkan hati untuk tinggal selama seminggu di desa itu.
Dia mau menyembuhkan dan memulihkan diri dari rutinitas dan ingin menikmati alam ciptaan Tuhan, dan kemudian ingin merasakan betapa Tuhan itu baik dalam hidup. Kadang dia berjalan di pantai, kadang dia duduk di atas bukit, dia lihat pemandangan. Tapi selama seminggu itu, Bapak Ibu sekalian, dia memperhatikan ada seorang bapak setengah bayi yang tiap pagi itu berangkat ke laut untuk nangkap ikan. Tapi nggak sampai tengah hari dia udah pulang. Satu hari dia mendekat, dia lihat ikan yang dibawa nggak banyak. Dan itu hampir tiap hari dilakukan. Nah, setelah dia dapat ikan, dia bawa ke rumah, istrinya jual. Lalu dia mulai bermain sama anaknya. Mereka berlarian di pantai. Nah, duduk-duduk ngopi, Bapak Ibu sekalian. Lalu seperti orang nggak ada kerjaan, seperti turis tadi, lihat matahari terbenam. Lalu setelah itu apa? Mereka kumpul bersama keluarga, bicara ngarol ngidul. Hari terakhir, Bapak Ibu sekalian, turis itu berbicara kepada nelayan ini. Dia bilang, "Pak, mohon maaf, selama seminggu ini saya lihat hidup Bapak. Prihatin," dia bilang. Kenapa prihatin? Bapak ini nggak bisa ngatur hidup. Si nelayan itu bingung, Bapak Ibu. Kenapa saya nggak bisa ngatur hidup? Saya lihat kalau Bapak dari laut itu, kenapa mesti pulang jam 10, jam 11, 2-3 jam melaut? Bukankah bisa melaut sampai sore dan dapat ikan yang lebih banyak? Lalu si nelayan itu bertanya, kalau saya dapat ikan lebih banyak, untuk apa? Dan kamu bisa jual. Kamu bisa dapat hasil yang lebih banyak. Setelah itu, nah, saya kasih tahu, dia bilang, kamu nabung. Nanti kalau cukup uang, beli lagi satu perahu, pekerjakan orang lain. Nah, sekarang kamu udah punya 2 penghasilan, betul kan? Lalu si turis itu makin senang karena si nelayan dengar, kamu tambah lagi perahu, atur semua. Lalu si nelayan itu mengatakan, sampai kapan? Dia bilang, kira-kira 10-15 tahun. Kamu sudah mandiri secara keuangan. Setelah itu, kamu seperti saya, dia bilang. Setahun, 2 minggu keliling dunia. Menikmati alam ciptaan Tuhan. Bercengkerama dengan keluarga, kongko-kongko sama teman. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh nelayan itu? Saudara itu dengan rendah hati mengatakan, mohon maaf. Bapak lihat saya seminggu ini sedang apa? Bukankah sedang menikmati apa yang sedang Bapak bicarakan itu? Ya kan? Punya waktu yang bebas. Bisa bermain, bisa bekerja dengan sukacita. Enggak usah 5 hari seminggu. Enggak usah lembur. Tapi apa? Cukup 2-3 jam. Saya bisa menikmati matahari terbit, matahari terbenam,
bermain sama anak-anak saya, dan menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Bukan 2 minggu dan 1 tahun, tiap-tiap hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebenarnya keuangan itu persis seperti orang-orang Farisi, persis seperti saya dan saudara. Ketika Tuhan memberikan Sabat kepada manusia, Sabat dalam perspektif Tuhan itu adalah berkat, bukan belenggu. Sabat itu mesti membebaskan saya dan saudara menjadi orang yang bisa menikmati hidup yang dikaruniakan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan mengingatkan kepada orang-orang Israel, umat pilihannya. Waktu kamu menjadi budak di Mesir, kamu gak punya hari perhentian. Kamu bekerja di bawah paksaan, tidak menerima upah yang layak, tidak bisa membuka ruang untuk bercengkrama dengan keluarga, apalagi untuk beribadah kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan membebaskan mereka, maka Tuhan akan ingat, kerja itu ada batas. Engkau perlu hari perhentian, hari di mana kamu menata kembali kehidupan yang kamu jalani. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi bagi orang Farisi apa? Ketika mereka menjalankan Sabat, persis seperti kita, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang melanggar, dalam tanda kutip, beraktivitas lebih. Mungkin cuma 1 orang atau 2 orang. Lalu ditulis, wah ini melanggar. Kalau 1 atau 2 orang melanggar, berarti ada potensi orang lain melanggar. Keluarlah peraturan, tidak boleh menabur. Lalu pada hari Sabat mereka lihat lagi, banyak orang nggak beribadah, nggak ada banyak orang yang nggak menikmati hari perhentian itu, tapi ke ladang, ke kebun untuk manen. Keluar dari aturan berikutnya apa? Dilarang menabur dan memanen. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lalu muncul lagi aturan. Makin lama makin banyak. Sama dengan beberapa gereja. Kalau kita baca peraturannya, makin lama makin banyak. Tapi bersyukur untuk MJ Ramani, ya kan? Ketika LIP hadir nggak ada aturan, betul kan? Siapa aja boleh pakai. Cuma dihimbau prioritas lansia, prioritas orang yang punya keterbatasan. Tapi tidak ada larangan. Saya mau masuk, mau keluar, mau pakai, nggak ada larangan, betul kan? Kenapa? Karena memang lift itu dihadirkan untuk semua orang. Tapi ada sisi prioritas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita itu kadang-kadang nggak percaya orang. Kita lebih suka melihat hitam di atas putih, betul kan? Saya kaget Bapak Ibu sekalian ketika di Filipina, hampir 12 hari. Ketika kami naik bus, kalau untuk lansia itu ada diskon 20%. Jadi
Temanku lansia, dia ngomong begitu konduktor datang, dia bilang senior citizen. Udah, dia nggak minta KTP, Bapak Ibu, langsung. Pergi ke kayak KFC Indonesia, masuk sana, dia masuk, dia bilang senior citizen, langsung korting 20%. Lalu di supermarket, Bapak Ibu sekalian, ada antrian untuk senior citizen. Temanku baru nggak sampai 50 tahun, tapi rambutnya udah putih. Dia langsung masuk ke sana. Tapi si pelayan itu kasih tahu, ini belum 60. Dia bilang, sorry, ini untuk senior. Langsung dipanggil. Saya datang, saya bilang senior. Udah langsung, nggak lihat paspor, nggak lihat KTP. Nah, yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, waktu kita antri di imigrasi, saya lihat orang yang masuk ke imigrasi itu dilayani. Saya belum 60 Bapak Ibu sekalian, setengah tahun lagi 60 waktu itu. Saya kasih paspor ke situ. Dia juga nggak nanya-nanya. Mereka memperlakukan orang dengan cara manusiawi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita gimana? Begitu ketemu 60 tahun kurang 6 bulan. Apa yang terjadi? Oh, belum 60 tahun. Pak, maaf ya Pak, antrian sebentar. Betul kan? Lalu besoknya keluar apa pengumuman, senior citizen 60, di bawah 60 kurang 1 hari pun nggak boleh 60. Sahabat pun Bapak Ibu sekalian, bagi orang Farisi diatur sedemikian rupa. Padahal Bapak Ibu sekalian, belum tentu semua orang akan melakukan hal yang sama. Betul kan? Hanya gara-gara satu orang atau sekelompok orang, lalu aturan itu diberlakukan untuk semua orang. Dalam hal ibadah sama Bapak Ibu sekalian. Banyak di antara kita yang kadang-kadang merasa enggak nyaman kalau lihat orang beribadah pakai sendal. Betul kan? Kita merasa nggak nyaman kalau melihat orang beribadah pakai kaos, pakai celana pendek. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian, di GKI Batam, ya kan, di persekutuan kita boleh khotbah pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, nggak ada ribut. Jadi yang diributkan apa? Masalah kita yang nggak nyaman, betul kan? Tapi tak lupa, ibadah itu berkait apa? Dengan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya fokus kepada Tuhan, maka kita akan menata sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Kita tidak memaksakan kehendak kita di atas kehendak Tuhan. Kita tidak memaksakan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia di atas aturan yang datang daripada Tuhan. Hakikat Sabat itu adalah untuk membebaskan, sehingga orang-orang yang merayakan Sabat, mereka bisa merayakan dengan penuh sukacita. Tidak terbebani, tidak terbelenggu, dan tidak disingkirkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita semua sadar bahwa ketika kita menjalankan ibadah kita, ketika kita membangun saat teduh kita,
ketika kita berdoa, ketika kita melayani, harusnya kita meyakini bahwa itu datang dari upaya kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan beberapa misionaris. Lalu dalam sebuah dialog kecil, si misionaris mengatakan seperti ini, "Lalu saya dan keluarga sudah lama tidak beribadah pada hari Minggu di gereja." Bingung nggak saya? Misionaris Bapak Ibu sekalian. Kalau kami makan, dia yang berdoa. Dan saya tahu beberapa komunitas di Indonesia sering meminta dia untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara, saya lihat dia. Dia tersenyum, saya juga tersenyum Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong, istri saya, anak-anak saya juga tidak lagi beribadah di gereja. Saya coba memahami Bapak Ibu sekalian. Tapi apa kemudian yang terjadi? Karena kami beribadah bukan lagi terkait dengan ruang dan waktu. Sama seperti sahabat. Bukan hanya satu hari itu menjadi hari perhentian. Hari yang membawa sukacita bagi saya untuk merayakan relasi dengan Allah. Tapi sahabat itu harusnya menjadi bagian dari hidup kita tiap-tiap hari. Memang teman saya itu agak ekstrim. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ibadah di gereja kadang-kadang membelenggu, membatasi. Kadang-kadang ketika kita beribadah, kita merasa sulit menerima kehadiran anak-anak yang menangis. Betul kan? Kita datang ke beribadah, kadang-kadang kita nggak bisa mentoleransi kalau ada dering handphone. Kita bilang mengganggu, betul nggak? Kenapa? Karena kita tidak berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada diri kita. Saya pernah Bapak Ibu sekalian menyampaikan sebuah ilustrasi di salah satu khotbah di tempat ini, yaitu tentang seorang bapak. Dia pertama kali dia datang ke gereja. Tapi datang memang agak telat. Setelah di layar LCD diterangkan HP harap dinonaktifkan, betul kan? Atau dimatikan. Namanya pertama kali HP-nya tetap on. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah-tengah ibadah HP-nya berbunyi. Lalu apa yang terjadi? Semua orang pendeta yang khotbah aja dia lupain. Siapa sih yang HP-nya bunyi? Real, benar nggak? Lalu ketika ketemu si bapak itu jadi gugup. Udah begitu, namanya orang gugup, matiin HP gampang nggak? Enggak gampang. Dan temannya tuh nggak tahu bahwa dia lagi di gereja. Udah matiin aja, nongol lagi. Bapak Ibu sekalian, hari Minggu itu si bapak merasa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Dia pulang dengan rasa bersalah. Lalu malamnya dia pergi ke bar, di mana orang gereja bilang itu tempat orang-orang berdosa. Lalu karena dia lagi galau, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tangannya tanpa sadar dia gerak. Si pelayan baru waktu bawa birnya jatuh, dan kemudian jatuh tumpah. Dalam hati si bapak itu mengatakan,
Hari ini kok sial banget. Matilah. Saya pasti semua orang lihat saya. Betul Bapak Ibu sekalian. Semua orang lihat dia. Tapi dengan muka yang tersenyum. Lalu si pelayan bar itu menepuk dia. Pak, gak apa-apa. Lalu ada orang asing mengatakan, no problem. Saya juga pernah jatuhin kok. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa terjadi perbedaan ketika seseorang berbuat salah di gereja dengan seseorang berbuat salah dalam tanda kutip di tempat lain? Ada penerimaan berbeda. Karena saya dan saudara selalu dihantui dengan pola pikir orang-orang Farisi yang selalu mencari kesalahan orang lain. Yesus berbuat sedemikian rupa pun, menyembuhkan orang, mengajar dengan kuasa Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Allah. Tetap saja mereka cari apa salahnya. Bahkan berkomplot dengan kaum Herodian yang dulunya itu musuhan. Sekarang bersatu untuk menjatuhkan Yesus. Sahabat bukan lagi menjadi karunia Allah, menjadi berkat Allah untuk manusia merayakan kehidupan, menikmati akan hadirat Allah, menikmati seluruh ciptaan Allah. Tapi sahabat kemudian dijadikan alat untuk membatasi, untuk membelenggu, bahkan untuk menjerat orang ke dalam kesalahan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sahabat yang sejati dari perspektif Allah itu adalah berkat. Itu mendatangkan sukacita bagi kita ketika kita beribadah, ketika kita melayani, dan ketika kita menjalani hidup kita. Sahabat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian membaca Mazmur 100, Bapak Ibu tahu, orang Israel, umat Tuhan selalu diajak bersorak-soraklah bagi Tuhan. Datanglah ke hadiratnya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan kita yang adalah empunya langit dan bumi. Tuhan menolong kita semua.